Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 45 versi PDF nih. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa aqsamuhu arba'atun, dan bermula macam-macamnya i'rab itu ada 4. Sebelumnya kita membahas tentang i'rab, perubahan akhir kalimat disebabkan karena berbeda amil yang masuk. Kemudian i'rab itu ada 4. Kita baca matan dulu, yang mana 4 badal raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, yaitu rafa dan nasab dan khafat dan jazam. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu, maka sabit untuk isim min zalik dari demikian 4 itu ar-rafa wan nasab, rafa, nasab dan khafat, wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya asma. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu, dan sabit untuk fi'il-fi'il dari demikian i'rab yang 4 itu rafa, nasab dan jazam, wala khafza fiha, dan tidak ada khafat padanya af'al. Nah, kita masuk ke syarah. Wa aqsamuhu ail i'rab. Jadi hu kembali ke i'rab. Wa aqsamuhu ail i'rabi ay anwa'uhu arba'atun. Bermula pembagiannya i'rab, atau maksudnya golongan-golongan, kelompok-kelompok i'rab itu ada 4. La zaida 'alaiha ijma'an. Tidak ada lebih di atasnya 4 ijma'. Nisbah ijma'. Ya, jadi sepakat ulama nahwu semuanya bahwa i'rab memang 4, tidak lebih. Yang mana aja 4? Raf'un. Yang pertama rafa biharakatin au harfin. Rafa baik rafa dengan harakat atau rafa dengan huruf. Karena rafa nanti ada dengan harakat seperti tanda rafa'nya dhammah, ada yang tanda rafa'nya huruf seperti waw, asmaul khamsah. Wa qaddamahu li'annal kalama la yastaghni anhu. Mendahulukan ianya musannif akannya rafa, hu kembali ke rafa. Kenapa? Li'annal kalam, karena kalam itu tidak terkaya ia darinya rafa. I'rab ada 4, rafa, nasab, khafat, jazam. Kenapa rafa dulu? Alasannya karena kalam itu enggak sempurna. Nggak bisa lepas, bukan nggak sempurna. Kalam itu nggak pernah bisa lepas dari rafa. Kalam butuh kepada rafa. Yang maksudnya begini, rafa itu statusnya umdah. Umdah, hal yang penting dalam satu kalam. Karena rafa ada kala fa'il, ada kala naib fa'il, ada kala mubtada, ada kala khobar yang rafa, ada kala isim kana, ada kala khobar inna. Jadi rafa itu hal yang penting, umdah. Kalau maf'ul bih kan fudlah, yang lain fudlah, makanya rafa didahulukan. Dan wa nasbun, natah kepada raf'un. Dan nasab biharakatin au harfin au hadfin. Nasab baik dengan harakat, tanda nasabnya fathah, tanda asli, au dengan harfin, tanda nasab huruf, ada juga alif nanti kalau asmaul khamsah, atau ya kalau isim tasniyah, atau hadfin. Ada juga nasab dengan dibuang nanti, fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' atau af'alul khamsah, fi'il yang 5, tanda rafa'nya nanti buang nun. Nah, buang nun, atau tanda nasabnya buang nun, atau tanda nasabnya ada juga ya, tanda jazamnya. Oh, jazam belum ya? Nasab dulu. Nah, nggak ada tanda rafa' yang buang. Kalau tanda rafa' harokat atau huruf. Tapi kalau tanda nasab ada kala harokat, huruf, atau buang. Buang nun. Wa khafdun, dan i'rab selanjutnya yaitu khafat biharakatin au harfin. Khafat baik khafat dengan harakat, tanda khafatnya kasrah nanti, atau dengan huruf, tanda khafatnya ya misal. Wa jazmun, dan jazam bisukunin au hasfin. Dan jazam dengan sukun, tanda jazam asli sukun, au hasfin atau buang. Ada juga tanda jazamnya buang nun, af'alul khamsah, atau buang huruf ilat kalau fi'il mudhari' tersebut fi'il mu'tal. Falil asma'is salimati min musyabatil harfi min dzalika min tilkal arba'ati ar-raf'u lafdan au takdiran
wan nafzu kadzalik, wal khafdu kadzalik. Maka sabit bagi segala isim-isim. Isim yang mana? As-salimah. Isim yang salim. Isim yang selamat dari menyerupai huruf. Min dzalik, dari demikian, ay tilkal arba'ah. Makanya beliau merubah isim isyarah dari zalika jadi tilka. Karena zalika isyarah kepada arba'ah. Arba'ah mu'annas. Makanya beliau menggantikan dengan tilka. Maka sabit untuk isim-isim yang salim, ianya isim dari menyerupai huruf. Dari demikian 4. Itu rafa. Lafdan, rafa pada lafad atau pada takdir. Dan nasab kazalik lafad atau takdiran. Khafat kazalik, yaitu lafad, khafat pada lafad atau pada takdir. Jadi kenapa beliau menambah as-salimah? Untuk isim-isim yang salim dari menyerupai huruf. Karena isim yang di-i'rab, isim yang tidak menyerupai huruf. Kalau isim yang menyerupai huruf, nanti isim tersebut mabni. Seperti isim mausul misalkan menyerupai huruf. Di sisi butuh kepada sambungan, butuh kepada silat. Setiap huruf kan butuh huruf jar, butuh kepada majrurnya. Nah, jadi nanti ada pembahasan isim yang mabni alasannya karena serupa huruf. Makanya beliau menambah as-salimah. Hanya isim-isim yang tidak menyerupai huruf lah yang di-i'rab. Untuk isim tersebut dari 4 rafa, nasab, khafat, jazam, itu yang pertama rafa. Baik rafa pada lafaz kelihatan nanti Zaidun, atau takdiran Musa misalkan jadi fa'il. Dan nasab sama juga pada lafaz atau pada takdir, khafat juga sama. Wala jazma fiha ay fil asma'i, dan tidak ada jazam padanya asma segala isim. Isim nggak ada yang dijazamkan. Kalaupun ada isim yang disukunkan, itu sukun karena wakaf, bukan karena i'rab. Walil af'alil mudhara'atil khaliyati mimma yujibu bina'aha ar-raf'u lafdan kayadhahabu au takdiran kayarda. Dan sabit untuk fi'il. Fi'il yang mana? Fi'il yang mudhari' yang bebas ianya mudhari' dari mama yang mewajibkan ia akan binanya mudhari'. Nah, jadi fi'il yang di-i'rab cuma fi'il mudhari' doang, makanya beliau menambahkan. Untuk fi'il mana? Fi'il mudhari' yang bebas dari hal yang menyebabkan harus bina. Fi'il yang di-i'rab cuma fi'il mudhari' ketika dia bebas dari hal-hal yang menyebabkan dia harus dibina. Apa saja yang menyebabkan fi'il mudhari' dibina? Seperti bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Nah, atau bersambung dengan nun jama' inas. Ketika itu fi'il mudhari' tidak lagi di-i'rab tapi mabni. Makanya beliau menambahkan. Dan untuk fi'il mana? Fi'il mudhari' yang sunyi ia dari ma yang mewajibkan ia nyama akan binanya mudhari'. Itu rafa. Jadi ada fi'il mudhari' nanti yang dirafa. Baik rafa'nya pada lafaz kayadhabu, fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'in dhammatud dhahiratu fi akhirih. Li'annahu mudhari'un sahihul akhir, fi'il mudhari' sahih akhir. Atau takdiran, atau rafa' pada takdir seperti yarda, fi'il mudhari' marfu' karena sunyi dari amil nasib, amil jazim, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun. Alasannya nanti lita'adzuri. Wan nasbu, dan sabit untuk fi'il itu rafa' dan itu nasab. Nah, nasab pada lafaz misalkan nahu contohnya lan la yadhhaba. Lan huruf nasab, huruf istiqbal, yadhhaba fi'il mudhari' mansub dengan lam tanda nasab fathah. Au takdiran, atau nasab pada takdir. La yarda, lan huruf nasab, yarda fi'il mudhari' mansub dengan lam tanda nasab fathah yang muqaddarah. Wal jazmu, dan bagi fi'il maksudnya fi'il mudhari' yang bebas dari hal yang menyebabkan harus bina, itu rafa, itu nasab, dan itu jazam. Lafdan, jazam pada lafaz. Contoh lam yadhhab, lam huruf jazam, yadhhab fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun. Au takdiran, atau jazam pada takdir. Contoh lam yakunil ladzina kafaru. Nah, lam huruf jazam, yakun fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam, sukun yang ditakdirkan di atas kasrah. Lam yakuni kita baca. Kenapa ditakdirkan? Listighalil mahalli, karena sibuk tempat dengan harakat takhallus min iltika'is sakinaini, membebaskan dari pertemuan dua sukun, sukun nun dan
sukun alif lam alladzi. Nah, gitu. Lam yakunil ladzina kafaru. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat fiha ay fil af'ali, pada fi'il. Pada fi'il enggak ada khafat. Berarti jazam khusus pada fi'il, khafat khusus pada isim. Beliau memberikan alasan. Wa innama ikhtasal khafdu bil ismi wal jazmi bil fi'li qasdan lit ta'aduli. Hanya saja terkhususlah oleh khafat dengan isim dan terkhususlah oleh jazam dengan fi'il qasdan lit ta'adul, karena bertujuan lit ta'aduli, untuk mengimbangi biar adil, lit ta'aduli, untuk terjadinya keadilan dan keseimbangan. Adil dalam bidang apa? Fa innal jarra saqilun. Sesungguhnya jar itu sakil. Jadi harakat jar itu kasrah berat. Fa innal jarra saqilun yujbiru khiffatal ismi. Nah, yang akan menambal ianya berat akan ringan isim. Jadi isim itu ringan. Di segi apa sih isim ringan? Isim ringan yang pertama dilalahnya hanya kepada makna, dia enggak mengandung zaman. Ya. Itu ringannya. Jadi isim dianggap ringan, salah satu alasannya karena dia di segi makna hanya mengandung makna saja, enggak mengandung zaman. Kalau isim ringan, maka diberikan harokat yang berat, yaitu jar. Nah itu. Wal jazmu khafifun yujbiru saqlal fi'li. Dan bermula jazam itu ringan. Sementara jazam ringan. Kenapa jazam ringan? Karena jazam itu kan nggak ada harokat. Nggak ada harokat, ya ringan. Nah, bermula jazam itu ringan. Yang akan menambal ianya ringan tadi akan berat fi'il. Fi'il itu berat. Di segi makna misalkan. Dilalahnya juga kepada makna dan zaman. Nah, mungkin itu lebih kurang alasannya. Nah, selesai tentang i'rab. Sekarang bina. Wal bina'u luzumu akhiril kalimah halan wahidan. Bermula bina itu tetap akhir kalimat halan wahidan pada kondisi yang satu. Ya. Dan bermula bina itu tetapnya akhir satu kalimat harokatan. Nisbah harokat au sukunan atau nisbah sukun. Jadi sukun ini lawan dari harokat. Sukun itu bukan harokat ya. Enggak ada harokat disebut sukun. Jadi mudahnya bina itu artinya tetap akhir satu kalimat. Tetap pada harokatnya yang sudah ada. Contohnya nahu haula'i. Jadi haula'i ismul isyarah mabniun alal kasri. Tetap dia dalam segala kondisi dia tetap haula'i. Fa inna akhirahu maksurun fi jami' ahwalih. Maka sesungguhnya akhirnya haula'i itu dikasrahkan dalam semua kondisinya haula'i. Makanya disebut bina itu tetap luzum, tetap akhir satu kalimat dalam satu keadaan, enggak berubah-berubah. Sukunan atau tetap akhir kalimat dalam kondisi sukun. Artinya ada mabni di atas sukun. Kalimat ada yang mabni di atas harokat, mabni di atas dhammah, mabni di atas nasab, mabni di atas dhammah, mabni di atas fathah, mabni di atas kasrah, harkat. Ada juga yang sukun, mabni di atas sukun. Contoh, man wa kam. Man nanti bisa isim mausul, mabni di atas sukun. Bisa juga man isim istifham, mabni di atas sukun. Kam isim istifham kan, mabni di atas sukun. Fa innan nuna fil awali wal mima fis sani sakinatun fil ahwali kulliha. Maka bahwa sungguh nun pada contoh yang pertama, min, man. Min misalkan bisa juga min huruf jar atau man isim mausul, isim istifham atau isim syarat. Maka bahwa sungguh nun pada yang pertama dan bahwa sungguh mim pada yang kedua, kam, itu sakinatun sukun fil ahwali kulliha dalam segala kondisi. Wa hadza ta'rif lil bina munasibun lil qawli bi annal bina'a ma'nawiyun. Bermula ini definisi al-bina'u luzumu akhir kalimah tadi. Bermula ini definisi bagi bina itu yang cocok sesuai bagi pendapat yang menyatakan bi annal bina'a ma'nawiyun, bahwa sungguh bina itu maknawi. Wa ammal munasibu lima qalahu Ibnu Malik wa ghairuhu min annal bina'a lafdhiyun fa huwa ayyuqala fi ta'rifihi
al bina'u asarun dhahirun au muqaddarun lazimun li akhiril kalimah bikulli halin. Ya. Dan adapun bermula yang munasabat bagi ma yang mengatakan akannya ma oleh Ibnu Malik dan lainnya Ibnu Malik min annal bina'a dari bahwa sungguh bina itu lafzi bahwa jawab amma. Adapun definisi yang cocok bagi pendapat Ibnu Malik dan lainnya Ibnu Malik yang menyatakan bina itu bukan maknawi tapi lafaz, bahwa maka dianya bina, maka bermula dianya ta'arif itu ayyuqala, itu bahwa dikatakan orang pada ta'arifnya bina apa dikatakan al bina'u asarun zahirun, bermula bina itu bekas yang zahir, ianya bekas yang kelihatan atau yang ditakdirkan, yang melazim yang mulazamah ianya bekas, bermula bina itu bekas yang zahir atau yang ditakdirkan, yang senantiasa ada ianya bekas tersebut bagi akhir kalimah bikulli halin dengan setiap keadaan. Ini susah juga membedakan ya. Jadi pendapat yang menyatakan bina itu maknawi, ta'rif di luar tadi matan, tetap akhir satu kalimah. Orang yang menekan bina itu lafzi enggak bilang tetap akhir kalimah. Walaupun maksudnya tetap, tapi ada bekasnya kelihatan. Yaitu dhammah misalkan. Dhammah yang tetap ianya dhammah yang zahir ianya dhammah pada akhir kalimat. Dalam segala kondisi tetap dhammah. Atau jadi maksud asar di sini dhammah, fathah atau kasrah. Kasrah yang zahir iya atau yang ditakdirkan yang melazimkan bagi akhir kalimat. Ya, ada bekasnya kan? Ada tandanya. Tanda yang zahir iya atau ditakdirkan yang senantiasa ada di akhir kalimat dalam setiap kondisi. Wa anwa'uhu, dan bermula pembagiannya bina itu ada 4. Sama seperti i'rab 4, bina juga 4. Wa anwa'uhu ail bina'i, dan bermula macam-macamnya artinya bina. Itu ada 4. Wa yu'abbaru anha wa an anwa'il i'rabi aidan bil alqab. Dan diibaratkan orang darinya anwa'ul bina. Wa an, dan dari anwa'ul i'rab aidan pula bil alqab, dengan alqab. Maksudnya begini. Dalam kitab ini namanya aqsamul i'rab atau anwa'ul i'rab, anwa'ul bina. Dalam kitab lain ibaratnya bukan anwa tapi alqab. Diibaratkan orang darinya anwa'ul bina dan dari anwa'ul i'rab pula dengan alqab. Nah, jadi ibarat dalam sebahagian kitab atau sebahagian pengarang kitab menyatakan alqabul i'rab arba'atun. Lakab-lakab i'rab 4. Alqabul bina arba'atun. Nah, lakab-lakab bina juga ada 4 gitu. Qala ba'dul muhaqqiqin, berkatalah oleh sebahagian para pentahqiq, wa ta'biru bil anwa'i aula min at-ta'biri bil alqab. Bermula ibarat dengan anwa itu lebih bagus, lebih aula daripada mengibaratkan dengan alqab. Wal muradu biha al asma, bermula maksud dengannya alqab itu asma. Jadi lakab-lakab i'rab berarti nama-nama i'rab. Itu maksudnya kan? Nah. Jadi mengibaratkan dengan anwa lebih baik daripada mengibaratkan dengan alqab. Dan maksud dengan alqab itu nama. Kenapa lebih bagus mengibaratkan dengan anwa daripada alqab? Karena begini, li'anna haqqal alqab, karena hak lakab itu bahwa diitlaqkan. Li'anna haqqal alqabi ayutlaqa kullun minha ala ma yutlaqu alaihi al-akhar. Karena sungguh hak lakab itu bahwa digunakan akan setiap daripadanya lakab kepada ma yang diitlaqkan di atasnya ma akan yang lain. Kalau menggunakan arti lakab i'rab ada 4. Berarti kan mafhumnya gelar i'rab ada 4. Rafa', nasab, khafat, jazam. Seolah-olah untuk rafa' pun bisa kita gunakan kata nasab, untuk jazam pun bisa ditukar-tukar kalau lakab. Misalkan begini, si Zaid punya 4 lakab. Lakab si Zaid itu pendekar, seorang alim, seorang yang apa lagi? Yang gagah, yang ganteng, kan 4 bisa disebut. Si Zaid ganteng, si Zaid alim, si Zaid pendekar misalnya. Itu kalau lakab. Makanya nggak cocok di sini pakai lakab.
Karena untuk rafa kan nggak bisa kita sebut nasab. Untuk nasab nggak bisa kita sebut jazam. Makanya beliau menyatakan. Jadi li'anna haqqal alqab ini alasan. Alasan wa ta'biru bil anwa. Mengibaratkan dengan macam-macam anwa itu lebih utama, lebih bagus daripada ta'bir dengan alqab. Karena maksud dari alqab nama. Sementara kalau nama li'anna haqqal alqab, karena hak lakab itu digunakan akan setiap darinya lakab kepada apa-apa yang diitlakkan di atasnya akan yang lain. Ka'ayu qala seperti bahwa dikatakan orang ar-raf'u nasbun, rafa itu nasab. Kalau lakab boleh seperti itu. Lakab i'rab, berarti i'rab itu mengandung banyak lakab. Padahal dalam faktanya nggak boleh, makanya kurang bagus. Seperti bahwa dikatakan orang rafa itu nasab, dhammah itu fathun, wa hadza mumtani'un, bermula ini terlarang kan? Terlarang. Li'anna fi itlaqu syai' ala mubayyinih wa huwa batilun. Li'anna fihi karena dalamnya pengitlakan, wa hadza mumtani'un, bermula ini itu terlarang. Yang mana yang terlarang? Kita mengatakan rafa itu nasab, dhammah itu fathah, terlarang. Kenapa? Li'anna fihi, karena padanya mazkur itu itlaqu syai', menyebutkan sesuatu ala mubayyinih, kepada yang berbeda dengannya. Bagaimana kita menyatakan rafa itu nasab? Padahal antara rafa dan nasab kan berbeda, mubayyin. Jadi mubayyin itu berbeda. Karena padanya mazkur itu itlaqu syai'i, menyebutkan sesuatu ala mubayyinih, kepada yang berbeda dengannya sesuatu. Wa huwa batilun, dianya itlaqu syai' ala mubayyinih itu batil. Makanya yang benar yaitu anwa'ul bina atau anwa'ul i'rab, bukan alqa. Jadi bina itu ada 4. La khamisalaha, tidak ada 5 baginya. Baginya bina-bina. Ya. Mana aja 4? Yang pertama dhammun. Dhammah, maksudnya kalimat yang dibina di atas dhammah. Ka haisu, seperti haisu, wa qablu wa ba'du, dan seperti qablu dan ba'du ketika mudhaf ilaihnya mahdhuf dan diniat maknanya. Qablu, ba'du, ketika mudhaf ilaihnya hilang kan dia mabni di atas dhammah. Qablahu, jadi qablu, ba'du, ghairu juga. Nah, wa fathun, dan mana lagi 4 fathah, ka aina, seperti aina isim istifham, wa qama fi'il madhi. Ya, artinya kalau kita lihat dari contoh di sini yang bina di atas dhammah cuma ada pada isim. Tapi belum tentu juga. Jadi maksud beliau bukan mencontohkan. Dari contoh kita bisa memahami sekalian bahwa enggak ada fi'il yang mabni di atas dhammah. Ya. Tapi benar juga, memang enggak ada fi'il yang mabni di atas dhammah. Fi'il madhi mabni di atas fathah. Ketika dia bersambung dengan waw jamak, misalkan fa'ala fa'alu, tetap bina di atas fathah, cuma ditakdirkan. Bukan mabni di atas dhammah. Bisa. Kelihatannya dhammah itu cuma bina yang ada pada isim ya. Pada huruf mundu kan, mundu huruf mabni di atas dhammah. Nah, berarti kita jangan membahas tentang itu. Yang penting bina ada 4. Pertama dhammah. Yang kedua ada bina fathah seperti aina dan qoma. Wa kasrun, kasrah ka amsi, daraf. Wa sukunun, dan sukun. Kaman seperti man, min juga boleh. Wa kam, wa yusamma. Waqfan, dan dinamakan akan dianya sukun akan waqfan, wakaf. Sukun itu bisa bahasa lainnya wakaf. Fahadhil anwa'ul arba'atu mukhtasatun bil mabniyat. Maka bermula ini kelompok yang 4, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Maka bermula ini kelompok yang 4 itu mukhtasatun, khusus ia bil mabniyat, dengan segala yang dibinakan. Khusus dengan mabniyat. Mabniyat berarti kalimat-kalimat yang bina, bisa fi'il, bisa isim, bisa huruf. Kama anna anwa'al i'rabis sabiqati mukhtasatun bil mu'rabat. Sebagaimana bahwa sungguh macam-macam i'rab yang terdahulu itu terkhusus ia dengan i'rab. Rafa, nasab, khafat, jazam khusus kepada i'rab. Dhammah, fathah, kasrah dan sukun khusus dengan mabni. Wa hadza madhhabul basariyin, ini adalah madhab basariyun. Wa ammal kufiyuna fayujawizuna kullan minha li kullin minal ma'nayaini.
Adapun bermula kufiyun, maka membolehkan oleh mereka akan tiap-tiap dari keduanya. Keduanya rafa, nasab, khafat, jazam atau dhammah, fathah, kasrah, sukun. Jadi kufiyun itu bebas. Adapun kufiyun mereka mengharuskan akan tiap-tiap dari keduanya dua kelompok, likullin minal makna ini bagi tiap-tiap dari dua makna. Jadi boleh juga kalau kufiyun itu bina di atas rafa, bisa. Kalau basariyun, rafa itu khusus i'rab. Dhammah itu tandanya. Nah, kalau bina khusus di atas dhammah, bukan bina di atas rafa. Nah, beda. Nah, tapi kufiyun membolehkan akan tiap-tiap dari keduanya dua kelompok bagi tiap-tiap dari dua makna. Boleh ditukar penggunaannya. Fa'ala qaulil basariyin, maka berdasarkan atas pendapat basariyin, la taqulu fi nahwi, tidak engkau katakan pada contoh haisu marfu'on. Tidak boleh kita katakan haisu marfu'on. Karena haisu mabni di atas dhammah menurut basariyun. Enggak boleh kita katakan haisu marfu'on. Bal taqulu, tetapi engkau mengatakan mabniyun ala dhammi, haisu itu dibina di atas dhammah. Kama sayati. Kalau menurut kufiyun boleh haisu marfu'on, boleh. Nah, karena kufiyun bebas ya, penggunaan rafa, nasab, khafat, jazam, dhammah, fathah, kasrah, sukun sama aja. Allahu Akbar. Ini mana lagi, udah selesai? Ya, ini udah judul yang berbeda. Kita cukupkan sampai di sini, nanti baru isim ada dua kelompok. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.